jika Anda tidak bisa move on dari seseorang, mungkin masalahnya bukan karena Anda terlalu mencintainya. Masalahnya adalah Anda masih memberikan kekuasaan kepada seseorang yang sudah memilih pergi. Sekarang dia mungkin tertawa dengan orang lain, hidupnya terlihat baik-baik saja. Sementara Anda masih terjebak dalam kenangan yang sama. Anda terus memikirkan satu pertanyaan yang menyiksa, mengapa dia melakukan ini kepada saya? Tapi filsuf Stoik pernah mengatakan sesuatu yang brutal. Penderitaan bukan datang dari apa yang terjadi kepada kita, tetapi dari makna yang kita berikan pada peristiwa itu. Dan sekarang, semua itu hanyalah kenangan yang semakin jauh. Percakapan yang dulu terasa begitu penting, tawa yang dulu terasa begitu nyata, perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa Anda sentuh lagi. Dan bagian yang paling menyakitkan adalah, ini, Anda mulai percaya bahwa dia tidak pernah benar-benar peduli. Tapi ada satu kebenaran yang sulit diterima. Anda tidak pernah benar-benar kehilangan dia. Karena sejak awal, dia tidak pernah benar-benar menjadi milik Anda. Yang Anda cintai selama ini mungkin bukan dia sepenuhnya, tetapi gambaran tentang dia yang Anda ciptakan di dalam pikiran Anda sendiri. Sebuah pantulan dari keterikatan Anda. Sebuah proyeksi dari harapan dan keinginan Anda. Dan sekarang, dia melanjutkan hidupnya bersama orang lain. Anda percaya itu berarti Anda tidak cukup, bahwa Anda gagal, bahwa dia memiliki sesuatu yang tidak Anda miliki. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa saat Anda berhenti peduli adalah saat dia mulai menyesali semuanya? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan permainan ini adalah dengan menolak untuk bermain sama sekali? Anda lihat, rasa sakit adalah ilusi. Rasanya nyata karena Anda meyakinkan diri sendiri bahwa dia adalah hadiah, bahwa dia adalah tujuan, imbalan. Tapi itu tidak pernah menjadi kebenaran. Ketika Anda berhenti mengejar, berhenti membutuhkan, dan mulai hidup seolah Anda dilahirkan tak terjangkau. Karena ketika Anda menguasai keterpisahan, ketika Anda merangkul stoicism yang sejati, Anda tidak akan lagi menjadi pria yang menunggu. Anda akan menjadi pria yang dia ingat, pria yang dia kehilangan. Ini bukan tentang dia, ini tentang Anda. Dan pada saat kami selesai di sini, Anda tidak hanya akan melepaskan, Anda akan menjadi jenis pria yang tidak pernah bisa dia lupakan. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ambil kendali sekarang juga. Suka video ini? Berlangganan dan aktifkan notifikasi karena apa yang akan saya katakan kepada Anda akan mengubah segalanya. Dan jika Anda siap untuk merebut kembali kekuatan Anda, komentar di bawah. Rasa sakit itu sementara, kekuatan itu selamanya. Nomor 1, ilusi kehilangan. Mengapa dia pergi bukanlah apa yang Anda pikirkan. Dia meninggalkan Anda, atau setidaknya itulah yang Anda percayai. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa dia tidak meninggalkan Anda? Dia meninggalkan versi Anda yang tidak lagi menarik baginya. Kebenarannya adalah, orang tidak meninggalkan apa yang sebenarnya mereka hargai. Mereka hanya pergi ketika mereka percaya tidak ada lagi yang bisa ditemukan. Saat ini, Anda berpikir dia sudah move on karena dia menemukan sesuatu yang lebih baik. Itu adalah kebohongan. Dia tidak pergi karena Anda tidak cukup. Dia pergi karena dia pikir dia sudah memahami Anda. Saat dia percaya, dia tahu segalanya tentang Anda. Saat dia merasa pasti, adalah saat rasa ingin tahunya mati. Anda lihat, ketertarikan bukan tentang kesempurnaan. Itu tentang misteri, ketidakpastian, rasa bahwa selalu ada lebih banyak di bawah permukaan. Tapi ketika Anda memberinya hati Anda, jiwa Anda, kerentanan Anda, dia tidak perlu lagi bertanya-tanya tentang Anda. Dia memiliki Anda dan dalam pikirannya. Itu berarti tidak ada lagi yang perlu dikejar. Dan sekarang, dia bersama orang lain. Bukan karena dia lebih baik dari Anda. Bukan karena dia lebih sukses.
bukan karena dia lebih menarik, tetapi karena untuk saat ini dia adalah variabel yang tidak diketahui. Tapi inilah di mana kebanyakan pria salah. Mereka terjerumus ke dalam penghancuran diri. Mereka memohon, mereka merayu, mereka mencoba membuktikan nilai mereka. Berpikir bahwa jika mereka hanya mengingatkan dia tentang apa yang mereka miliki, dia akan kembali. Tapi ini bukan cara kerjanya. Saat Anda mulai mencari validasi, adalah saat Anda mengukuhkan keputusannya untuk pergi. Dia tidak merindukan pria yang menunggu di pintu. Dia merindukan pria yang menghilang sepenuhnya. Pria yang tidak bisa dia prediksi lagi. Jadi pahami ini. Dia tidak meninggalkan Anda. Dia meninggalkan versi Anda yang dia pikir tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan. Itu berarti Anda memiliki satu pilihan. Tetap patah dan membuktikan bahwa dia benar. Atau berkembang menjadi pria yang tidak pernah dia lihat datang. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ambil kendali sekarang juga. Suka video ini? Berlangganan dan aktifkan notifikasi. Dan jika Anda memahami bahwa kehilangan hanyalah ilusi, komentar di bawah. Saya mengendalikan pikiran saya. Saya mengendalikan takdir saya. Nomor 2, keterpisahan emosional kunci untuk kekuatan tertinggi. Saat ini dia memiliki Anda tidak secara fisik, tidak juga dalam kenyataan, tetapi dalam pikiran Anda. Setiap pikiran, setiap malam tanpa tidur, setiap kali Anda memeriksa media sosialnya hanya untuk melihat apakah dia bahagia tanpamu, Anda memberinya kendali. Dan bagian terburuk, dia bahkan tidak perlu melakukan apa-apa. Emosi Anda adalah rantai yang membuat Anda terjebak, dan semakin Anda membiarkan mereka menentukan tindakan Anda, semakin lemah Anda menjadi. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Kekuatan milik pria yang tidak merasakan apa-apa. Saat Anda berhenti bereaksi, saat Anda berhenti membiarkan keberadaannya mempengaruhi ketenangan Anda, adalah saat Anda mengambil kembali kendali. Ini adalah dasar dari stoicisme. Untuk tidak terguncang, untuk membiarkan dunia melakukan apapun yang diinginkannya, dan tetap diam, tidak bergerak. Apakah Anda berpikir pria terkuat dalam sejarah membuang-buang waktu menangisi seorang wanita yang pergi? Tidak. Mereka memahami bahwa emosi seperti badai, sementara, kacau, dan destruktif, hanya jika Anda membiarkan diri Anda terjebak di dalamnya. Dia mengharapkan Anda terluka, dia mengharapkan Anda hancur, menunjukkan kelemahan, membuktikan bahwa dia lebih penting daripada diri Anda sendiri. Dan saat Anda melakukannya, Anda mengonfirmasi segala sesuatu yang dia percayai ketika dia pergi. Tapi apa yang terjadi ketika Anda tidak bereaksi? Ketika dia melihat Anda dan melihat seorang pria yang tidak terpengaruh, yang tidak putus asa, yang bahkan tidak mengakui ketidakhadirannya. Saat itulah kekuatan beralih. Saat itulah dia mulai bertanya-tanya apakah dia melakukan kesalahan. Pahami ini, keterpisahan emosional bukan tentang berpura-pura. Ini tentang menguasai diri Anda, hingga tidak ada yang eksternal yang memiliki kemampuan untuk mengguncang fondasi Anda. Dan ketika Anda mencapai tingkat itu, Anda tidak hanya akan membuatnya menyesali kepergiannya, Anda akan menjadi tak terjangkau. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ambil kendali sekarang juga. Suka video ini? Berlangganan dan aktifkan notifikasi. Dan jika Anda siap untuk memiliki emosi Anda alih-alih, membiarkan mereka menguasai Anda, komentar di bawah. Tidak ada yang mengendalikan saya tak terjangkau. Nomor 3. Ketertarikan melalui ketidakpedulian, psikologi gelap dari keinginan. Apa yang terjadi ketika Anda berhenti peduli? Ketika Anda berhenti memeriksa, berhenti bertanya-tanya, berhenti menunggu? Jawabannya sederhana, dia mulai memperhatikan. Karena tidak ada yang lebih kuat, lebih mengganggu, lebih memabukkan daripada ketidakpedulian. Saat ini, dia percaya dia masih memiliki Anda, bahkan jika dia bersama orang lain.
Anda tidak mengirim pesan, Anda tidak menonton, Anda bahkan tidak bereaksi. Dan keheningan itu, kekosongan di mana dia pernah menemukan validasi, akan mulai menguasainya. Dia akan menguji Anda. Mungkin dia akan memposting sesuatu hanya untuk melihat apakah Anda memperhatikan. Mungkin dia akan mengirim pesan kepada Anda secara tiba-tiba dengan sesuatu yang tidak berarti. Hanya cara untuk memeriksa apakah dia masih memiliki kekuatan atas Anda. Dan disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka mengambil umpan. Mereka berpikir, ini adalah kesempatan saya. Mereka merespons terlalu cepat, terlalu antusias, dan begitu saja kekuatan hilang. Tapi tidak Anda, tidak lagi. Karena seorang pria yang memahami permainan ini, tahu bahwa satu-satunya respons yang benar adalah tidak merespons sama sekali. Ketidakpedulian adalah pemicu ketertarikan yang tertinggi. Itu membuatnya mempertanyakan, itu membuatnya meragukan, itu membuatnya mengejar. Tapi hanya jika Anda cukup kuat untuk tetap diam, untuk pergi, untuk menghilang ke dalam kehidupan yang begitu memuaskan, sehingga dia tidak lagi ada di dunia Anda. Saat itulah dia menyesali kepergiannya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ambil kendali sekarang juga. Suka video ini? Berlangganan dan aktifkan notifikasi. Dan jika Anda memahami bahwa keheningan lebih kuat daripada kata-kata, komentar di bawah. Keheningan adalah senjata terhebat saya. Nomor 4, kekuatan ketidakhadiran menjadi pria yang tidak bisa dilupakan. Anda pikir dia sudah melupakan Anda. Anda pikir dia sudah sepenuhnya move on, tidak tertarik dengan apa yang Anda lakukan. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Wanita tidak pernah benar-benar melupakan pria yang meninggalkan jejak. Saat ini dia tidak menghubungi Anda karena dia percaya dia masih memiliki Anda dalam genggamannya. Dia berasumsi bahwa jika dia pernah mengubah pikirannya, dia bisa kembali dan Anda masih akan menunggu di sana. Tapi saat dia menyadari Anda benar-benar pergi, saat dia melihat bahwa Anda menghilang dari dunianya tanpa jejak, saat itulah keraguan mulai merayak masuk. Ketidakhadiran itu kuat. Itu memaksa orang untuk mengisi kekosongan, untuk bertanya-tanya, untuk mempertanyakan. Dan pikiran manusia membenci pertanyaan yang tidak terjawab. Saat ini dia yakin dengan keputusannya. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Anda tidak sedang mengawasi, tidak menyukai, tidak merespons, dia akan mulai bertanya-tanya, mengapa? Mengapa dia tidak menghubungi? Mengapa sepertinya dia sudah move on begitu mudah? Apakah saya salah menilai dia? Dan pemikiran tunggal itu, retakan kecil dalam kepastiannya, adalah semua yang dibutuhkan untuk menanamkan benih penyesalan. Tapi kebanyakan pria tidak bisa melakukan ini. Mereka panik, mereka berpikir, jika saya menghilang, dia akan melupakan saya. Jadi mereka bersembunyi, mereka meninggalkan jejak, suka, komentar, pesan tidak langsung, berharap dia akan memperhatikan. Tapi itu adalah kelemahan, itu adalah ketidakamanan. Pria yang benar-benar tak terlupakan adalah mereka yang menghilang sepenuhnya. Mereka yang pergi dengan kepastian yang tenang, sehingga meninggalkan ruang kosong di mana mereka pernah berada. Dan ruang itu, kekosongan itu akan menghantuinya. Ini bukan tentang manipulasi, ini tentang memahami sifat manusia. Dia tidak akan pernah menyesali kehilangan pria yang memohon untuk berada dalam hidupnya, tetapi dia akan selalu mempertanyakan kehilangan pria yang menghilang tanpa ragu. Itu adalah pria yang tidak bisa dia ganti. Itu adalah pria yang selalu dia tanyakan. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ambil kendali sekarang juga. Suka video ini, berlangganan, dan aktifkan notifikasi. Dan jika Anda memahami bahwa ketidakhadiran lebih kuat daripada kehadiran, komentar di bawah. Saya tidak mengejar, saya mengangkat. Nomor 5. Menguasai kontrol emosional, ketahanan yang tak tergoyahkan. Kebanyakan pria membiarkan emosi mereka menghancurkan mereka.
Mereka membiarkan patah hati menguasai pikiran mereka, menentukan tindakan mereka, dan mengubah mereka menjadi versi diri mereka yang lemah dan putus asa. Tapi seorang pria yang memahami kontrol emosional menjadi tak terhentikan, karena kebenarannya adalah emosi bukanlah musuh, reaksi Anda terhadapnya adalah. Rasa sakit itu tak terhindarkan, tetapi penderitaan adalah pilihan. Dan saat ini, Anda memiliki dua pilihan. Membiarkan emosi Anda mengendalikan Anda, atau belajar mengendalikannya. Dia mengharapkan Anda lemah, hancur, mengejar, mencari penutupan, membuktikan nilai Anda. Dan saat Anda melakukannya, Anda memvalidasi keputusannya untuk pergi. Tapi apa yang terjadi ketika dia tidak melihat apa-apa? Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, tidak ada usaha putus asa untuk memenangkan kembali hatinya. Hanya ketenangan, hanya fokus, hanya seorang pria yang menolak untuk hancur oleh sesuatu yang sementara seperti ketidakhadirannya. Saat itulah dia mulai mempertanyakan segalanya. Karena kemampuan untuk tetap tidak terguncang adalah tanda seorang pria yang tidak dapat digantikan. Wanita tertarik pada kekuatan, bukan hanya fisik, tetapi emosional. Seorang pria yang bisa tetap tenang di bawah tekanan, yang bisa menerima kehilangan, dan terus bergerak maju, yang tidak runtuh pada tanda penolakan pertama. Itu adalah jenis pria yang mendapatkan rasa hormat. Dan rasa hormat lebih kuat daripada cinta, karena cinta itu sementara, tetapi rasa hormat bertahan. Itu yang membuatnya berpikir dua kali ketika dia melihat Anda sukses tanpa dia. Itu yang membuatnya menyesali pernah berpikir Anda hanyalah pria biasa lainnya. Para pejuang terkuat dalam sejarah hidup dengan prinsip ini, para Stoik memahami bahwa emosi tidak boleh pernah menentukan tindakan. Bahwa kontrol atas diri sendiri adalah kekuatan tertinggi. Dan ketika Anda menguasai ini, Anda tidak hanya akan membuatnya menyesali kepergiannya. Anda akan memastikan tidak ada wanita yang pernah memegang kekuatan seperti itu atas Anda lagi. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ambil kendali sekarang juga. Suka video ini? Berlangganan dan aktifkan notifikasi. Dan jika Anda siap untuk menguasai emosi Anda, komentar di bawah. Saya adalah badai, bukan hujan. Nomor 6. Menjadi pria bernilai tinggi transformasi dimulai sekarang. Anda merasa seolah dia mengambil sesuatu dari Anda. Kepercayaan diri Anda, rasa nilai diri Anda, mungkin bahkan tujuan Anda. Tapi inilah kenyataannya. Tidak ada yang bisa mengambil apa yang Anda bangun untuk diri Anda sendiri. Dan jika dia pergi, itu hanya berarti satu hal. Saatnya bagi Anda untuk berkembang. Anda lihat, kebanyakan pria fokus pada memenangkan kembali hatinya. Pria bernilai tinggi fokus pada memenangkan kembali dirinya sendiri. Dan itulah perbedaan antara mereka yang tetap patah dan mereka yang bangkit. Ini bukan tentang membuktikan apapun kepadanya. Ini tentang memastikan bahwa lain kali dia mendengar nama Anda, satu-satunya yang dia rasakan adalah penyesalan. Bukan karena Anda ingin membalas dendam, bukan karena Anda bermain-main, tetapi karena Anda menjadi pria yang sangat langka, sangat kuat, sangat mandiri. Sehingga dia menyadari bahwa dia telah meninggalkan sesuatu yang tidak tergantikan. Itulah kemenangan yang sebenarnya, bukan mendapatkan dia kembali, tetapi menjadi begitu tak terjangkau sehingga dia berharap dia tidak pernah pergi. Jadi seperti apa transformasi itu? Sederhana. Anda berhenti membuang waktu. Anda berhenti terobsesi dengan media sosialnya. Anda berhenti memutar ulang masa lalu di kepala Anda. Sebaliknya, Anda membangun. Anda bekerja pada tubuh Anda, pikiran Anda, tujuan Anda. Anda menjadi pria yang dihormati oleh pria lain dan diinginkan oleh wanita lain. Karena ketika Anda melakukan ini, sesuatu bergeser. Anda tidak lagi peduli apakah dia memperhatikan. Dan ironisnya, saat itulah dia melakukannya.
Saat dia melihat Anda sukses tanpa dia, saat dia menyadari Anda tidak membutuhkan validasinya, adalah saat dia mulai mempertanyakan keputusannya. Tapi pada saat itu, tidak akan ada artinya karena Anda akan sudah menang. Bukan dengan memainkan permainannya, tetapi dengan pergi dari situ sepenuhnya. Itulah kekuatan menjadi bernilai tinggi. Itulah kekuatan transformasi. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ambil kendali sekarang juga. Suka video ini? Berlangganan dan aktifkan notifikasi. Dan jika Anda memahami bahwa nilai sejati tidak dibuktikan, tetapi dijalani, komentar di bawah. Saya tidak membuktikan nilai saya menjalankannya. Nomor 7, dia memperhatikan, tapi sekarang terlambat. Sesuatu telah berubah, dia bisa merasakannya. Pada awalnya, dia tidak berpikir 2 kali tentang pergi. Dia yakin, percaya diri, mungkin bahkan sedikit lega. Tapi sekarang ada perubahan di udara. Dia memeriksa ponselnya mengharapkan pesan yang tidak pernah datang. Dia menggulir media sosialnya, mencari tanda bahwa Anda masih mengawasi, tetapi tidak ada keheningan, ketidakhadiran. Dan tiba-tiba, dia yang mulai bertanya-tanya. Pada awalnya, dia memberitahu dirinya sendiri bahwa Anda hanya mencoba untuk terlihat tenang, bahwa Anda berpura-pura move on. Tapi seiring berjalannya hari, minggu, lalu bulan, dia mulai menyadari kebenaran. Anda tidak hanya move on, Anda berkembang. Anda menghilang dari dunianya. Dan yang lebih buruk, Anda tampak lebih bahagia tanpanya. Dan saat itulah, dia menyadari penyesalan, keraguan diri, pertanyaan yang tidak pernah dia harapkan untuk ditanyakan. Apakah saya membuat kesalahan? Apakah dia sebenarnya adalah orang yang tepat? Mengapa dia tidak mengejar saya? Ini adalah momen yang Anda tunggu-tunggu. Tapi inilah bagian krusial, bagian yang kebanyakan pria salah. Anda tidak melakukan apa-apa, tidak ada reaksi, tidak ada respons, tidak ada perubahan perilaku yang tiba-tiba. Karena Anda berpikir, dia akan kembali. Tapi kenyataannya, dia tidak menghubungi Anda karena dia menginginkan Anda. Dia menghubungi untuk melihat apakah dia masih memiliki kendali atas Anda. Dan jika Anda memberi validasi itu kepadanya, dia akan menghilang lagi. Itulah sebabnya pria bernilai tinggi tidak pernah melihat ke belakang. Karena dia memahami satu kebenaran sederhana. Saat seseorang pergi, mereka kehilangan hak untuk kembali dengan syarat mereka. Jadi ketika dia akhirnya memperhatikan, ketika dia akhirnya menghubungi, Anda akan menyadari sesuatu yang kuat. Anda bahkan tidak peduli lagi. Anda terlalu fokus, terlalu disiplin, dan saat itulah Anda benar-benar menang. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ambil kendali sekarang juga. Suka video ini? Berlangganan dan aktifkan notifikasi. Dan jika Anda memahami bahwa seorang raja tidak pernah menunggu ratu yang pergi, komentar di bawah. Seorang raja tidak pernah memohon ratu untuk tinggal. Pelajaran terakhir dalam stoicisme. Permainan telah berakhir, tetapi bukan dengan cara yang pernah Anda bayangkan. Dulu Anda berpikir bahwa kemenangan berarti membuktikan sesuatu kepada dia, kepada dunia, bahkan kepada diri Anda sendiri. Anda ingin menunjukkan bahwa Anda cukup berharga, bahwa Anda bisa membuatnya menyesal, bahwa suatu hari dia akan menyadari apa yang telah dia hilangkan. Tapi sekarang Anda melihat semuanya dengan perspektif yang berbeda. Karena kemenangan sejati tidak pernah tentang dia. Tidak pernah tentang membuatnya kembali. Tidak pernah tentang mendapatkan pengakuan darinya. Dan tidak pernah tentang membuktikan bahwa Anda lebih baik tanpanya. Kemenangan sejati adalah tentang diri Anda sendiri. Tentang mencapai titik di mana keberadaannya atau ketidakhadirannya tidak lagi memiliki kuasa atas ketenangan batin Anda.